Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Rohmah dari SMA Negeri 12 Oku Timur. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran agama Islam. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Lalu, bagaimanakah cara kerja asuransi syariah? Asuransi syariah dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi umum. Perbedaan dari kedua asuransi tersebut yaitu yang pertama, dari sisi kontrak atau akad. Kontrak pada asuransi konvensional adalah kontrak pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada peserta asuransi. Sementara, akad dalam asuransi syariah dikenal dengan jenis akad hibah. Sesuai dengan syariat Islam, akad ini berarti tolong-menolong atau saling menanggung resiko di antara peserta. Yang kedua, asuransi syariah menggunakan prinsip sharing of risk, yaitu resiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem transfer of risk, di mana resiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Adapun keunggulan asuransi syariah, yang pertama, pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah. Sebagai contoh, dana tersebut tidak dapat diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha, perdagangan, atau jasa yang dilarang menurut prinsip syariah, termasuk perjudian atau kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa haram. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Pengelolaan dana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang polis secara kolektif maupun secara individu. Yang ketiga, pembagian keuntungan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dapat dibagi antara pemegang polis atau peserta, baik secara kolektif atau individu, dan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan. Yang keempat, kepemilikan dana. Pada asuransi konvensional, seluruh premi yang masuk adalah menjadi hak milik perusahaan asuransi, kecuali premi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang terdapat bagian dari premi yang dialokasikan untuk membentuk investasi atau tabungan pemegang polis. Sedangkan di asuransi syariah, kontribusi atau premi tersebut sebagian menjadi milik perusahaan asuransi syariah, sebagian pengelola dana, dan sebagian lagi menjadi milik pemegang polis secara kolektif atau individual. Yang kelima, pada asuransi syariah tidak berlaku sistem dana hangus. Dan yang keenam, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dalam sektor asuransi syariah dikenal istilah surplus underwriting, yaitu selisih lebih dari total kontribusi pemegang polis ke dalam dana tabaru setelah ditambah recovery claim dari reasuransi dikurangi pembayaran santunan atau klaim kontribusi reasuransi dan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu. Jenis produk asuransi syariah. Berikut produk asuransi syariah yang beredar pada umumnya. Yang pertama, asuransi jiwa syariah. Yang kedua, asuransi kesehatan syariah. Yang ketiga, asuransi dengan investasi atau unit link syariah. Yang keempat, asuransi kerugian syariah. Yang kelima, asuransi berkelompok. Yang keenam, asuransi haji dan umroh. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.